أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن آدم وحواء خلق الله، وأن إبراهيم خليل الله، وأن موسى كلم الله، وأن عيسى ابن مريم روح الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di malam hari ini kembali kita bermuajahah, bermuasafaha, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan niat kita, langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini, di dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan ini menjadi satu pelantaraan untuk kita meraih gelar kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat teriring salam marilah kita curahkan, limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik buat kita, buat kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diaku umat Nabi Muhammad SAW yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnahnya, ajarannya, syariatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin saya ijab apabila ada kehilapan, kealfaan, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Namanya manusia itu tentunya tidak ada kesempurnaan, yang sempurna hanya ada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai manusia tentunya harus meningkatkan rasa kebaikan yang telah kita perbuat. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada malam hari ini tentunya setiap malam Senin sudah jadi biasa kita mengadakan tawasulan, wiritan, dan baca manaqib, yang mana maksudnya mahabbah ke Nabi, mahabbah ke Sultan wal Ali wa Sultan Aulia wa Imamu Syekh Abdul Qadir Jalani, mahabbah ke guru-guru, ke ulama, ke tabi'in, khususnya ke guru Ajid Majadi bin Sudai Mangguk, yang mana maksudnya tasapah atau istighosah, minta syafaat atau minta tolong. Mudah-mudahan ya sekiranya kita ada hajat-hajat yang memang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan berkahnya kita bertawasul pada malam hari ini, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin kita dekat sama Allah, semakin kita ingin merubah diri kita, perilaku kita, semakin berat ujiannya yang dihadapi oleh kita. Bukan berarti Allah tidak sayang sama kita, artinya Allah sudah menyiapkan supaya kita itu kuat apabila nanti ada ujian-ujian yang datang. Artinya setiap kita mau hijrah, mau menjadi orang yang baik, ujiannya berat pasti. Nah, jangan sampai ada prasangka yang tidak baik hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setiap kita hijrah berarti Allah cinta sama kita, sayang sama kita. Tujuannya supaya kita kuat kalau kita mendapatkan ujian. Karena kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156, fazkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Barang siapa yang ingat sama aku ingat sama dia. Jadi kita tuh disuruh Allah suruh ingat terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita ingat sama Allah, Allah pasti ingat sama kita dimanapun kita berada, ya. Kecuali di WC jangan ingat sama Allah, ya. Kita harus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fazkurni azkurkum, ingatlah kamu kepadaku, aku pasti ingat kepada kamu. Gitu. Mudah-mudahan dengan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah perilaku kita dari yang negatif menjadi yang positif. Apa yang kita lakukan karena kita ingat sama Allah, nah berarti kita takut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Kita harus bersyukur apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kita harus bersyukur kepada Allah. Jangan sekali-kali kau mengingkari nikmatku, waskuruni wala takfurun. Jangan sekali-kali kau mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Makanya jadi orang baik, jadi orang pendiam. Ya, kita belajar bagaimana jadi orang pendiam. Diam-diam beli mobil, diam-diam beli rumah, diam-diam kawin lagi. Ya, artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita bersyukur. Mudah-mudahan Allah tambah nikmatannya. Gitu. Insya Allah, kata Allah juga, wa makanallahu ma'ajabahum wa hum yastaghfirun. Gitu. Jadi Allah tidak akan menurunkan ajab kalau hambanya masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut ada ajab datang di kampung kita kalau kita masih selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang apa yang kita lakukan setiap hari, yang apa yang kita lakukan tentu banyak sekali kedosa. Namanya manusia, sadar pasti banyak kehilapan dan kealfaan. Gitu. Jangan, ya, Nabi aja merasa dirinya masih banyak kesalahan. Nabi, apalagi kita manusia, gitu. Allah ciptakan kita itu sempurna, nggak ada yang nggak sempurna. Allah ciptakan mulut, telinga, tangan, kaki. Tuh, mulut itu kita gunakan untuk apa? Jangan kita gunakan untuk hasad, jangan kita gunakan untuk berdengki, jangan untuk kita berburuk sangka, jangan gunakan kita bahwa kita paling benar, jangan kita gunakan gibah, ngomong-ngomongin orang di belakang, ngomong-ngomongin kejelekan orang di belakang, bahwa palingnya dirinya paling benar. Gitu. Sebenarnya kalau kita diomongin orang di belakang, kita harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Memang kalau kita diomongin orang itu bahaya buat dunia kita, tapi buat akhirat kita luar biasa. Lanjutkan terus. Karena semakin hari dosa kita ditarik, disusut sama dia. Gitu. Buat dunia kita bahaya, tapi buat akhirat kita luar biasa. Itu makanya mudah-mudahan mulut kita, ya, mata kita, telinga kita mendengar hal-hal yang baik-baik, tangan kita gunakan untuk hal-hal yang baik-baik, kaki kita melangkah untuk gunakan yang hal baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita ini bukan hanya mencari kenikmatan, bukan hanya mencari kesenangan, tapi mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Ya Allah, baguskanlah hati kita. Ya Allah, baguskanlah perbuatan saya. Ya Allah, perbaikilah perilaku saya. Ya Allah, berikan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan untuk dunia dan akhirat saya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menghapusnya? Dengan kita ambil air wudhu. Karena setiap wudhu yang kita lakukan itu, tetesan terakhir itu akan menjatuhkan dosa-dosa yang kita perbuat. Membasuh muka, membasuh tangan dan kaki, tetesan terakhir itu akan mengeluarkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setiap hari kita bertemu, mudah-mudahan ini salah satu momentum silaturahmi. Niatnya adalah silaturahmi. Yang kedua adalah niatnya adalah ingin mencari ngalap berkah. Kalau kata bahasa santri itu ngalap berkah. Berkah dari siapa? Pertama berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan berkah dari Sultan Aulia wa Imu Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu Ghausal Ajam, bapaknya para wali Allah. Semua torekoh pasti kiblatnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani kalau menurut cerita manakib, dia itu 1000 tahun sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani lahir, dia sudah ada. Ketika Nabi Muhammad SAW dimihrotkan oleh malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemana? Ke Sidratul Muntaha, mau naik buruk, itu dia menginjak pundaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu mankobah pertama, itu nyandak buruk.
Nah, kalau bahasa Sunda itu ada namanya tambih-tambih keberkahan, tambah-tambah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, mungkin nabi terakhir adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sebelum 1000 tahun dia belum lahir, dia udah ada namanya, udah ada. Nah, mudah-mudahan ada berkahnya. Apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan mudah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan dunianya, anak kita, keluarga kita, semua mudah-mudahan sehat panjang umur. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat, cerdas hatinya, cerdas otaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita yang barokah, yang bermanfaat, yang bisa membawa kebahagiaan di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan buat ahli kubur kita yang sudah berpeluang tamatullah, dengan hadirnya kita di sini, mudah-mudahan ini menjadi secercah sinar yang luar biasa yang insya Allah sampai kepada almarhum dan almarhumah. Kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan juga terakhir buat Mas Narto yang terima kasih sudah memberikan fasilitas, terima kasih sudah menyediakan tempat ya. Mudah-mudahan Mas Narto beserta keluarga besar diberikan kesehatan, panjang umur, rezekinya berlimpah dan akhirat. Dan terakhir buat guru kita Guru Ajib Majajim sudah Cimanggu, mudah-mudahan guru kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah berkahi hidupnya, Allah mudahkan segala urusan dunianya. Mungkin hanya itu ijazah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.